Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Erwan Sudijaya kembali lagi untuk mengisi sebuah mata kuliah yang sangat menarik, entrepreneurship. Dan hari ini kita akan belajar teamwork. Jadi bagaimana mengelola tim yang akan membantu teman-teman mewujudkan bisnis. Oke, jadi tim itu yang teman-teman harus pahami adalah menggabungkan beberapa skill menjadi sebuah kekuatan. Jadi kalau di sini saya buat analogi, ada 4 buah skill yang digabungkan dan dibentuk untuk bekerja. Skill pertama ada keahlian di bidang tertentu, pengetahuan dan juga pengalaman. Kemudian skill yang kedua, do the best for the team. Jadi orang-orang yang bagus motivasinya. Dan skill yang ketiga, kooperatif. Ditambah skill keempat. Nah, di sini ada 4 buah skill yang berbeda, digabung jadi satu. Nah, bagaimana kita meracik dan kemudian merawat tim ini agar dapat nyaman dalam bekerja, tidak hanya saja mereka menjadi orang yang produktif ya, tapi mereka juga nyaman dalam bekerja. Jadi, hal kedua yang harus kalian lakukan setelah men-set up sebuah tim, yaitu menentukan tujuan ke depannya mau apa ini. Kalau instansi entrepreneurship ya mau solusi apa ini dan kemudian targetnya masalah apa yang akan selesai. Nah, tetapkan tujuannya, kemudian buatlah tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dan berikan deadline yang ketat agar apa namanya campaign teman-teman atau usaha teman-teman itu kalau uh, muncul profitnya kita bisa presentasikan ke investor bahwa ini dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan itu sudah bisa muncul profitnya dan di sini data bisa di breakdown dari depan ya dari depan beneran dari tujuannya apa di breakdown ke belakang. Nah, di sini karena sudah ada tahapan-tahapan deadline-nya, kita tentukan juga secara berkala rapat rutin. Yang pertama misalnya nih ya, di pertemuan di minggu ketiga nih langsung rapat rutin. Nah, di sini tuh nggak harus yang saklek, targetnya segini nih, terus kita breakdown, apa sudah capaiannya, nggak gitu juga. Nah, di sini malah kami sarankan untuk sharing cerita-cerita santai seputar proses pengerjaan sebuah produk atau proses berjalannya sebuah bisnis dan apa namanya karena dari cerita-cerita dari setiap bidang dari setiap divisi itu akan mewujudkan rasa kemajuan. Oh, ternyata di bidang saya bisa sampai sini, itu sama loh runningnya sama aku, atau oh, ternyata punya aku ini kurang kurang lari nih. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, berpengalaman kerja dalam tim. Jadi di sini di minggu ke 1, 2, 3, 4, 5 kita udah bikin rapat rutin yang kedua. Jadi di sini tim sudah mulai bekerja sama dengan asik ya kalau udah punya pengalaman. Terus di sini kita udah mulai bisa nih kalau misalnya langsung ke progres. Jadi kita coba sajikan dulu faktanya. Progres kita udah sampai mana nih? Terus produk yang sudah dibikin seberapa banyak, yang udah mulai dipasarkan berapa banyak. Sajikan fakta. Dari sini kita bisa mengurutkan urgensi apa sih yang perlu kita perbaiki dari proses-proses yang sudah ada. Kemudian kita bikin skala prioritas. Mana yang akan kita genjot, mana yang akan kita perbaiki segera, atau mana yang sudah stabil dan perlu dipertahankan. Kemudian sumber daya tim. Kita juga bisa breakdown juga nih, apa namanya, etos kerja atau semangat dari setiap tim. Terus kemudian ingatkan kembali rencana ke depan, tujuannya berapa lama lagi yang akan kita capai. Nah, ini ada rapat rutin yang ketiga. Di sini sudah dekat dia sama tujuan. Jadi apa namanya? Lebih ke arah update deadline-nya kapan. Karena di sini setting secara secara kenyamanan sudah dibangun di rapat yang pertama, kemudian urgensi apa yang harus dilakukan secara taktis di minggu kedua sudah jalan. Jadi di minggu ketiga di sini apa namanya setiapnya sudah sadar sendiri nih kebutuhannya apa, kapan harus selesai, dan ini semua terukur. Nah, di sini ada satu hal penting yaitu peran dari leader atau pemimpin. Karena pemimpin di sini yang pertama paham tujuan dari tim ini mau dibawa kemana.
Terus yang kedua, empowerment. Dia mendelegasikan kewenangannya untuk dimanfaatkan oleh anak-anak buahnya dalam mengerjakan bidang dari anak buah tersebut. Nah, ini ya. Jadi empowerment ini akan modelnya dia memberikan inspirasi ke staff di bawahnya atau tim yang dia bawahi, nggak langsung mengerjakan secara taktis. Dan leader ini harus into ke timnya. Oke, begitu. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.